cuma sekedar menampakkan diri saja sob. Terkadang hantu juga suka meneror orang yang mengusik wilayahnya. Nah, seperti yang dialami oleh emak-emak di video ini yang terus-terusan diteror oleh sosok hantu penunggu rumah yang baru saja dia beli. Kali ini Ane suguhin wanita yang diteror oleh penunggu rumah angker. Let's go! Dari beberapa kasus, kalau ada rumah gede, bagus, dan lumayan mewah tapi dijual dengan harga murah, mungkin saja usahanya bangkrut. Tapi selain itu, pasti ada yang mencurigakan. Ada yang aneh-aneh gitu. Ya bisa jadi rumah itu ada hal-hal goibnya yang ngebuat penghuni lamanya nggak betah sob dan ingin segera menjual rumah itu. Nah, beberapa waktu lalu akun TikTok @time2wait membagikan pengalaman horor yang dialaminya selama menghuni rumah yang baru saja dia beli sob. Oke, semua ini bermula saat dirinya sedang mengecek ruang gudang yang ada di belakang rumah. Pertama masuk sih dia cuma ngeliat ya kayak gudang-gudang pada umumnya gitu. Banyak mantan-mantan berserakan kan. Ada barang-barang yang udah nggak kepake gitu sob. Tapi kemudian ya, ini yang terjadi. Look at all this. There's no cobwebs on any of this stuff. Wait, what is this? Okay, dude, I'm not playing with this. I didn't catch it, but it was right. It was right. Oh, hitam rambut panjang sob. Tiba-tiba saja muncul di dalam gudang ya. Padahal sangat jelas nggak ada siapapun tadi di dalam gudang tersebut. Dan selain itu, dia juga cuma tinggal sendirian di rumah barunya itu sob katanya. Jadi pertanyaannya, siapakah sosok hitam menyeramkan itu? Ya, saat itu juga dia benar-benar nggak tahu dan hanya ketakutan yang selalu menghantuinya. Hingga keesokan harinya nih sob, dia pun memberanikan diri untuk kembali ke gudang itu dan tak sengaja menemukan sebuah buku diary. But I didn't see anything, and instead I found this. Now it's a lot darker, but like I have maze. But back in this spot, I found this journal. Okay, so let me just show you. And you just flip it, and it's all this writing. I just don't even. Wait. Yes, sepertinya buku diary itu berisi tulisan seseorang yang mencurahkan isi hatinya ya. Namun tidak ada info sob ya tentang buku itu, nggak ada info lebih lanjut. Nah, kemudian setelah itu dia pun kembali lagi sob melihat gudang tersebut dan lagi-lagi diganggu sosok hitam. The noise keeps coming, keeps stopping. I've checked everywhere, there's nothing. I don't even know what I'm doing right now. It's moving. Just done with it. I'm just gonna call that a night. What the? No. Okay. Namun sepertinya rasa penasarannya itu lebih tinggi dari rasa takutnya sob. Oleh karena itu ya, dia dengan berani mengambil sebuah koper yang ada di dalam gudang itu. Karena koper itu selalu menarik perhatiannya katanya. Ya kan, siapa tahu di dalam kopernya itu ada sebuah petunjuk dari kejadian horor yang selalu dia alami. Dan ternyata saat dia hendaki mengunboxing koper itu sob, ini yang terjadi. I read some comments that you guys were saying it's like a trick case. I don't really know what to do with it. It's not really working. Come on. I don't know. I mean, I don't think... What the fuck? My kids are with their dad. What the fuck? It's okay. Sepertinya sosok hitam itu nggak mau ya kalau koper itu dibuka sob. Apakah hantu itu pemiliknya? Soalnya baru juga mau diintip dikit malah ada yang ngamuk-ngamuk di belakang. Dan terdengar juga ya ada suara bayi yang sedang menangis. Itu yang pakai headset pasti kedengeran banget. Tapi walaupun gangguan berulang kali menghampirinya sob, dia itu tetap melanjutkan untuk mengunboxing koper tersebut. Dan ini begini sob isinya. Just an actual telephone book. Sheet music. This was a mistake. Yeah, that is exactly what you think. Oh my gosh, I guess so. Okay. I honestly, I don't know which way everything went in.
So I'm just gonna look at this stuff real quick. I'm just gonna put this all outside. What is this? Oke, kayaknya sudah mulai nemu titik terang sob. Selain ada banyak majalah, buku-buku, dia juga menemukan abu kremasi seseorang. Jadi itu abu bukan sembarang abu sob. Buat yang belum tahu ya, jadi abunya itu dari tubuh manusia dibakar jadi abu itu. Dan mungkin saja abu kremasi itu milik cewek yang ada di foto. Mencurigakan sekali ya fotonya, wajahnya itu. Kemudian dia juga menemukan beberapa manik-manik yang cukup aneh sob. Kayak manik-manik dari cenayang ya, dari dukun gitu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, cewek itu mirip sosok hitam yang terlihat di gudang belakang rumahnya kemarin. Jadi apakah sosok hitam itu adalah arwah gentayangan dari cewek yang ada di foto itu? Tapi setelah membuka koper itu sob, dia semakin diganggu oleh makhluk tak kasat mata hingga membuatnya depresi. It's just moving back and forth. And like, the wind isn't even going. I need to call someone like to come. Okay, so this is probably my 8th time recording. Whatever you are, leave my fucking house now. Astagfirullahaladzim. Oh shit, sorry, fuck, oh god, okay, what the fuck was that? What the fuck, dude, there's nobody over there. There's nothing over there. Holy shit. Okay, what the fuck? Nah, karena dirasa gangguannya semakin menjadi-jadi, dia pun memutuskan untuk mengembalikan koper itu ke dalam gudang itu sob. Tapi lagi-lagi ya, kejadian supranatural kembali menghampirinya. I think I should maybe. What the fuck? Is that an eye? Is that a fucking eye? Holy shit, dude. What the fuck? Is someone fucking here? Holy shit. What the fuck? Rupanya berbagai kejadian itu benar-benar membuat dia jatuh dalam keadaan depresi yang cukup berat. Hingga kemudian sob, dia meminta pacarnya untuk menemaninya tinggal di rumah itu. Tapi bukannya, malah ngerasa aman gitu. Tapi pacarnya juga malah ikutan kena teror sob. What do I do now? What now? No, I did that. No, I did. I did it. I did it. So, no, don't. It's not my name. It's not. Sob sama abah. Keesokan harinya, dia juga kembali melihat penampakan menyeramkan sob dari gudang itu. Betul-betul pemandangan yang sangat menyeramkan sekali. Ngelihat cewek baju putih, ganti ini putih, tadi kan hantunya hitam sob. Dan dia itu gendong anaknya malam-malam di dalam gudang. Ngapain kan sob? Bener-bener bikin bulu kuduk merinding ini. Lalu setelah berbagai teror yang terus-terusan terjadi, akhirnya sob, mereka memutuskan untuk menjual rumah itu dan kemudian pindah ke tempat yang lebih aman. Ya, itu keputusan yang sangat tepat. Namun hingga saat ini sob, siapa sosok hitam dan putih itu benar-benar menjadi misteri. Apakah benar kalau sosok hitam itu adalah si cewek yang ada di dalam foto yang arwahnya sedang gentayangan? Ataukah emang ada orang gila gitu yang suka nginep di dalam gudang itu? Ya, semua itu masih belum terungkap hingga sekarang. Atau ada juga kaum yang gak percaya alias settingan? Komen di bawah sob. Biar saya lebih semangat, silakan share video ini ke media sosial kalian.